Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, apakah benar dengan Bapak Iqbal? Iya, benar. Oke, benar ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadli Garuhari. Tujuan saya ke sini yaitu untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada bapaknya yang terkena TBC. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu TBC? Belum. 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 Oke, kalau gitu saya akan menjelaskan tentang apa sih TBC, bagaimana cara penanganannya, kemudian pencegahannya, pengobatannya, kayak gitu ya. Untuk waktunya nanti kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit ya. Oke, kalau gitu saya izin buka maskernya ya untuk menjelaskan. Iya. Di sini yang pertama ada apa itu tuberkulosis atau TBC. TBC ini bukan penyakit keturunan yang dimana jikalau ada keluarga yang terkena TBC kayak bapaknya ini, belum tentu nanti anaknya itu akan terkena TBC juga, karena ini itu bukan disebabkan karena genetik gitu. Kemudian TBC ini bukan penyakit guna-guna atau invisible. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong kayak ini karena guna-guna, itu sama sekali bukan, melainkan TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TBC atau dengan nama ilmiah Microbacterium tuberculosis. Kemudian tanda dan gejala TBC. Yang pertama ini batuk melebihi 2 minggu. Batuk ini itu disertai dahak dan semakin lama semakin keras dan semakin enak juga dahaknya. Kemudian ada demam, batuk berdarah, hilang selera makan, dan juga bibirnya akan turun. Kemudian ada cara penularan TBC. Yang pertama itu TBC ini kalau menular melalui udara dan percikan dahak ketika batuk ataupun bersin. Yang kedua, TBC ini mudah sekali menyebar di ruangan yang tertutup dan ventilasinya yang buruk ya. Jadi sebisa mungkin di rumah itu dibuka jendelanya, jangan tertutup biar karena menular. Kemudian cara pengobatan TBC yang pertama, diagnosis. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda yang kayak misalkan batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdarah, kemudian demam, gejala makan, itu segerakan periksa dahak ataupun ronsen dada, kalau enggak itu apa namanya tes darah, karena untuk mengetahui apakah terkena TBC atau enggak, seperti itu. Kemudian di farmakologis itu di fase intensif, obat ini diminum selama 2 bulan, yaitu menggunakan obat isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan juga ethambutol. Kemudian di fase lanjutan itu diminum selama 4 sampai 7 bulan, itu menggunakan obat rifampicin dan isoniazid, kemudian yang lainnya nggak usah. Kemudian di kepatuhan, jadi pasien ini harus patuh kalau kamu minum obat, jangan sampai ada yang telat ataupun nggak diminum, karena nanti itu akan diulang lagi kalau misalkan nggak patuh, dan juga takutnya nanti juga bisa komplikasi ke penyakit lainnya. Kemudian dimonitoring dan evakuasi, yaitu pasien itu harus sering-sering cek kesehatannya dan juga cek darah untuk mengetahui apakah penyakit tersebut, kuman tersebut udah hilang atau masih ada. Kemudian di obat tambahan itu pasien ini harus makan makanan yang bernutrisi ya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, terus juga kayak misalkan telur ataupun daging yang mengandung protein. Kemudian dukungan, jadi pasien ini harus selalu didukung sama keluarga biar itu semangat buat sembuh, jangan malahan
apa dia bikin stres lah kayak gitu. Kemudian ada cara pencegahan TBC. Yang pertama, minum obat secara teratur seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua itu ada etika batuk, nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga itu jangan buang dahak sembarangan. Jadi kalau misalkan ada tong sampah ya boleh di tong sampah ataupun ada dibuang ke lubang WC. Jadi jangan buang malah sembarangan, takutnya nanti malah kemana-mana virusnya seperti itu. Yang keempat, ventilasi udara yang baik, karena kuman ini itu dapat mudah mati kalau misalkan terkena paparan sinar matahari dan juga udara yang masuk. Jadi sebisa mungkin itu harus dibuka ya jendelanya di rumah, jangan tertutup biar mati kuman-kumannya terkena matahari dan udara. Kemudian yang terakhir ini ada etika batuk. Yang pertama ini, kalau misalkan batuk jangan menggunakan tangan ya, karena takutnya itu kuman itu malah ke tangan semua gitu, bukan kan lebih baik itu ya buat kesehatan. Kemudian kalau bisa itu menggunakan tisu, kalau enggak sapu tangan ya, kalau nggak tisu sapu tangan. Kemudian jika tidak ada sapu tangan atau tisu, itu bisa menggunakan tangan seperti ini ya, seperti ini, jangan malah menggunakan telapak tangan. Kemudian buang tisunya itu harus buang sampah, jangan sembarangan ya. Kemudian cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Jadi jangan tak cuci tangan, harus cuci tangan. Kemudian menggunakan masker. Jadi yang terkandung ini harus selalu menggunakan masker karena biar meminimalisir penularannya kepada orang lain. Itu. Kalau gitu, apakah ada yang mau ditanyakan? Yang tadi sudah dijelaskan, apa ada gejala lain? Oh iya, ada lagi seperti keringat malam, tapi itu dia tuh kayak tidak melakukan apa-apa. Kemudian kalau udah parah itu bisa hingga sampai sesak nafas ataupun yang dada. Oke, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Kalau gitu boleh dijelasin ulang apa yang tadi saya sampaikan, kayak pengertiannya itu apa? TBC disebabkan oleh kuman TBC. Oke, kemudian ada gambarannya. Batuk yang melebihi dari 2 minggu, batuk berdarah, batuk berdarah, dan demam. Oke, kemudian bagaimana cara penularannya? Melalui udara dan ruangan tertutup. Kemudian bagaimana cara pengobatannya? Makan makanan yang bergizi, yang bernutrisi, Iya, dan berprotein, iya. Terus? serta berobat yang teratur. Iya, terus kemudian jangan lupa ya minum obat yang teratur, jangan lupa. Terus bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya, jangan batuk sembarangan. Oh, Kalau bisa batuknya menggunakan menggunakan tangan, jangan menggunakan jangan tangan. menggunakan tangan. Iya, pakainya apa? Pakainya tangan. Tangan. Kemudian kalau Dan lagi jendelanya dibuka. Oke, kalau gitu paham ya berarti ya. Hmm, Itu saya simpulkan. Jadi TBC ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman TBC ya, bukan karena ketularan ataupun guna-guna. Gejalanya ada batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak, demam, yang hilang secara makan dan badannya menurun. Kemudian cara penularannya itu melalui udara dan juga ventilasi tertutup. Kemudian di cara pencegahan itu bisa pencegahan pengobatannya itu bisa melalui diet yang rutin, makanan yang bergizi, membaca obat yang teratur seperti itu ya. Kemudian di cara pencegahannya itu sebenarnya jangan tertutup, jangan buang dahak sembarangan, kalau mencuci tangan seperti itu ya. Oke, kalau gitu paham ya semuanya ya. Kalau misalkan paham, saya pamit ya. Itu jangan lupa rumahnya itu dibuka, jendelanya jangan tertutup biar orang itu mati seperti itu ya. Oke, kalau gitu saya sudah selesai. Saya izin pamit ya Pak, Bu. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.